Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baiklah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, tentunya disiapkan dulu HP-nya kita di atas meja, karena kita akan melakukan pembelajaran menggunakan HP. Ini sudah rapi? Baiklah, sebelum guru memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. Untuk presensi terlebih dahulu ya. Kita akan mereview pembelajaran materi minggu lalu. Di sini ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Ya, betul. Daulah Usmani. Awal didirikannya Daulah Usmani. Nah, awal didirikan Daulah Usmani itu, Daulah Usmani itu mengembangkan sebuah ibu kota. Ibu kota pertama di Daulah Usmani sudah merupakan kota Daulah Usmani pertama kali. Lalu setelah itu Daulah Usmani itu melakukan perluasan wilayah hingga memiliki beberapa ibu kota sampai sebelum diserang oleh Timur-Leste. Nah, sebelum diserang oleh Timur-Leste, Daulah Usmani pernah berpindah ibu kota. Ibu kotanya itu bernama daerah masa itu berada pada tahun 1999 sampai 1800. Mungkin masih ada yang ditanyakan tentang materi sebelumnya. Cukup ibu. Pembelajaran kita hari ini adalah yaitu mempelajari tentang kemajuan Daulah Utsmaniyah dan juga perkembangan Daulah Utsmaniyah. Dan anak-anak nanti diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor kemajuan serta kemunduran Daulah Utsmaniyah. Sekarang kita akan lanjut materi buat hari ini. Ini kita akan mempelajari tentang masa kejayaan Daulah Utsmani serta masa kemunduran Daulah Utsmani. Yang mana nanti kita akan mempelajari tentang strategi kejayaan dari Daulah Utsmani dan juga penyebab kemunduran
kemunduran Daulah Utsmani. Tapi sebelum itu akan menjelaskan sedikit mengenai awal kejayaan Daulah Utsmani. Di sini beberapa peta. Ini di peta yang daerah yang berwarna coklat ini merupakan kekuasaan Daulah Utsmani pada tahun 1481, yang mana tahun ini Konstantinopel itu sudah menjadi milik Daulah Utsmani. Lalu selanjutnya yang berwarna hijau ini merupakan wilayah yang ditaklukkan pada tahun 1520. Lalu yang dua tahun ini merupakan wilayah yang ditaklukkan oleh Sultan Sulaiman Al-Khalidi, yang mana pada masa ini itu merupakan puncak dari kejayaan Daulah Utsmani. Terus di sini juga ada peta jalur perdagangan Daulah Utsmani. Jalur ini merupakan sumber dari kekayaannya Daulah Utsmani, karena setiap daerah timur yang mau berjalan ke barat itu mereka harus melewati jalur perdagangan Daulah Utsmani ini. Lalu selanjutnya, bangunan bersejarah yang ada di Daulah Utsmani itu ialah Hagia Sophia, yang mana dunia sebelum Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Daulah Utsmani itu difungsikan sebagai gereja. Namun setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh Daulah Utsmani, Hagia Sophia berubah fungsi menjadi masjid. Lanjut ke masa kemunduran. Di sini itu ada video yang merupakan ilustrasi dari bentuk kemundurannya Daulah Utsmani, yang mana wilayahnya Daulah Utsmani itu yang mengalami masa kemunduran itu malah bertambah kecil. Ini wilayah dari Daulah Utsmani mulai tahun. Sekarang anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan membuat satu pertanyaan, yang mana nanti jawabannya itu akan dijadikan mind mapping. Akan dijadikan sebuah mind mapping, terus nanti dipresentasikan di kita. Buat mind mappingnya dengan cara kayak silakan membuat kelompok. Ini kelompok kejayaan, dan itu membuat kelompok kemunduran. Kasih waktu 7 menit. Bisa berundi.
Sudah selesai semua belum? Sudah. Sekarang kita mulai presentasinya ya. Baik, Bu. Dan ini kami dulu. Bapak mana dulu nih yang mau maju? Selamat, Bu. Mulai dari kelompok kejayaan dulu ya yang maju. Oke. Dari kelompok kami. Jadi teman-teman yang pertama ada diplomasi awal yaitu tahun 1403 sampai 1421 Masehi, yaitu menjalin hubungan diplomatik Rusia dan Venesia. Tujuannya menghindari konflik ini, memperkuat ekonomi dan juga maritim. Kemudian yang membahasnya ada ekspansi wilayah di tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Nah, di sini ada prioritas wilayah. Pertama ada Albania, Cianjur, Malang, dan yang lain Maria. Kemudian ada strategi, strategi penduduk. Kemudian juga yaitu mengatur kualitas dan juga integrasi administrasi. Nah, kemudian ada peraturan besar mulai dari tahun 1461 sampai 1481 Masehi, menaklukkan Konstantinopel selama 9 bulan. Dampak strategis menguasai jalur perdagangan negara Asia menjadi pusat dari negara baru, simbol kejayaan Islam global. Nah, yang baru ini ada di poin puncak keemasan di tahun 1520 sampai 1500. Di sini itu terjadi penyempurnaan undang-undang hukum dan adanya pembangunan peradaban seperti sekolah-sekolah, masjid, asrama pelajar dan ekspansi wilayah besar. Nah, ini itu yang dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok pertama ini sudah lengkap ya, sudah sangat bagus. Jadi strategi kejayaan Borobudur itu bukan hanya menggunakan satu faktor, tapi ada faktor-faktor lainnya seperti diplomasi awal, penaklukan besar, dan juga tingkat keterbatasan serta ekspansi wilayah. Ini sudah cukup lengkap jawabannya. Jadi sekarang lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kemunduran Daulah Utsmani.
sampai 1574 terjadinya korupsi oleh Sultan Salim. Penyerangan itu terhadap pasukan Utsmani yang dilakukan oleh Don Juan dari Spanyol. Selanjutnya, menjelaskan teman saya. Jika mengenal Utsmani pada tahun 1574 sampai 1595 Masehi, terdapat pemberontakan. Jadi menurutnya nilai mata uang sehingga pemerintah tidak mampu membayar gaji pegawai dari pasukannya. Pada tahun 1595 sampai 1600 Masehi itu ada pertempuran kekuasaan dalam negara. Kemudian yang terakhir pada tahun 1603 sampai 1618 tidak stabilan kekuasaan. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok 2 ini juga sudah terungkap. Ada faktor yang merupakan penyebab pembentukan hewan Utsmani. Nah, ibu akan memberikan video sebagai bentuk materi tambahannya. Ya, boleh ibu.
Nah, itu sedikit video yang saya disimpulkan dari video tadi bahwa strategi kejayaan Daul Osman itu bukan hanya menggunakan satu faktor, melainkan menyerang beberapa faktor seperti perluasan wilayah, terus juga melakukan wilayah-wilayah tinggi seperti Kota Belanda. Lalu penyebab kemundurannya itu juga karena terlalu luasnya wilayah. Itu membuat tentaranya itu menjadi kewalahan. Serta adanya juga tekanan faktor eksternal dari Persia yang mengarahkan untuk militer. Setelah itu Daulah Utsmani terus mengalami kemunduran hingga tahun 1922. Daulah Utsmani pun mengganti namanya menjadi Republik Negara Turki. Dan mungkin itu saja apa kami yang ditanyakan. Cukup.